Oke, materi yang selanjutnya yaitu materi siklus pembelian atau purchase gitu ya. Oke. Nah, di sini, sebelum kita memasuki siklus pembelian lebih lanjut, kita memahami terlebih dahulu terminologi atau dokumen awal dari siklus pembelian ini. Di mana di dalam siklus pembelian ini ada dokumen yang namanya RFQ, nanti yang kalian akan temukan di, software Odoo gitu ya. Nah, di sini apa sih, dokumen request for quotation atau quotation itu? Yaitu formulir permintaan yang diajukan oleh pembeli terhadap barang atau jasa kepada penjual untuk mendapatkan penawaran terbaik sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah diajukan oleh perusahaan atau pihak pembeli gitu ya. Nah, di sini manfaat dari menggunakan RFQ ini yaitu proses pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien antara pelanggan dan vendor karena aktivitas permintaan dan penawaran sudah terjadi di awal. Nah, hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya beberapa hal di antaranya untuk menghindari terjadinya pembatalan pembelian, tidak tersedianya persediaan barang atau perubahan harga yang tiba-tiba terjadi. Nah, selanjutnya beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam dokumen RFQ. Jadi ibaratnya ini adalah staf bagian pembelian mengirimkan dokumen RFQ kepada vendor. Nah, setidaknya di dalam dokumen tersebut harus memuat dua informasi ini. Yang pertama yaitu informasi mengenai detail harga barang atau jasa. Yang kedua, informasi mengenai spesifikasi barang atau jasa. Nah, RFQ umumnya menyertakan spesifikasi barang atau jasa untuk memastikan semua vendor atau pemasok itu dapat menawar barang atau jasa yang sama, begitu. Sehingga apabila informasi yang disajikan itu semakin spesifik, maka semakin akurat penawarannya. Nah, sehingga dalam hal ini perusahaan dapat membandingkan dengan vendor yang lainnya, mana yang sekiranya paling menguntungkan, mana yang spesifikasinya paling bagus dan harganya kalau bisa yang paling murah atau sesuai gitu ya. Nah, alasan lainnya dari adanya spesifikasi barang dan jasa ini yaitu dapat digunakan sebagai dokumentasi untuk mengikat pemasok secara hukum, begitu ya. Nah, vendor setelah ini menerima dokumen RFQ dari staf bagian pembelian perusahaan kita, selanjutnya vendor akan merespon RFQ begitu. Nah, ketika merespon RFQ kemudian mengirimkan email balik kepada perusahaan kita atau staf bagian pembelian, setidaknya ada beberapa hal atau informasi yang harus dicantumkan oleh vendor ketika menjawab RFQ begitu. Jadi yang pertama, setidaknya di sini vendor harus mencantumkan pengalaman pihak vendor terkait proyek serupa. Begitu, terkait pengadaan barang. Yang kedua, fleksibilitas yang dimiliki oleh vendor. Yang ketiga, rekam jejak penyelesaian proyek yang telah dilakukan secara tepat waktu, efisien, dan sesuai dengan harapan. Yang keempat, alasan lain yang menyatakan bahwa vendor mampu memenuhi kebutuhan calon pembeli. Sehingga setidaknya dari 4 poin ini, kita misalkan ya sebagai staf bagian pembelian itu bisa menilai kinerja dari vendor. Nah, kira-kira kalau misalkan kita memilih vendor tersebut, nah itu apakah bisa ini kontraknya bisa berlangsung sesuai dengan yang disepakati, tidak ada menghindari terjadinya one prestasi dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini perusahaan memperoleh kepastian produksinya karena sudah dijamin oleh vendor dengan adanya informasi 4 ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, begini teman-teman, alur pembuatan request for quotation atau RFQ itu ya pada aplikasi Odoo, setidaknya ada 3 alur yang nantinya akan teman-teman kerjakan di dalam software Odoo. Yang pertama, ini kalian klik ini menu create RFQ. Nah, di sini kalian membuat formulir RFQ yang tujuannya untuk memasukkan data terkait barang yang akan kita beli dari vendor atau pemasok. Data yang perlu dimasukkan ke dalam RFQ diantaranya adalah nama produk, harga pembelian, kategori produk, catatan vendor, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kalian selesai membuat RFQ, selanjutnya dokumen RFQ bisa kalian print kemudian kalian send by email.
Nah, ini send email ke vendor gitu ya. Kalau dulu sebelum adanya ERP kalian harus mengirim surat via pos dan sebagainya. Sekarang kecanggihan teknologi. Nah, ini menu send by email ini sudah ada di dalam software Odoo sehingga kalian tinggal klik aja gitu. Nah, ini kalian prosesnya udah meng-email ke vendor seperti itu. Kemudian oleh vendor dipelajari. Nah, selanjutnya apabila telah diterima penawaran dari vendor yang sesuai dengan harapan kita, maka RFQ dapat dikonfirmasi dan statusnya berubah menjadi nih purchase order gitu ya. Nah, selanjutnya di tahap yang terakhir yaitu siklus pembelian pada aplikasi Odoo atau pada software Odoo. Jadi teman-teman tadi kan teman-teman awalnya membuat RFQ gitu ya, membuat request for quotation yang ditujukan kepada vendor. Kemudian setelah itu sama vendor dijawab. Nah, setelah dijawab dan dikonfirmasi oleh manajer bagian pembelian, maka dokumen tersebut berubah statusnya menjadi purchase order, teman-teman. Nah, ketika di sini dokumen telah berubah menjadi purchase order, maka siklus pembelian telah bisa dilanjutkan. Begitu. Artinya di sini mendapatkan otorisasi baik dari vendor maupun manajer bagian pembelian. Begitu ya. Nah, dalam hal ini, ketika harga yang ditawarkan atau spesifikasi produk yang ditawarkan oleh vendor itu sesuai dengan harapan dari perusahaan, maka RFQ itu bisa dikonfirmasi begitu. Sehingga RFQ itu statusnya berubah menjadi purchase order. Nah, setelah terbentuk dokumen surat penerimaan barang untuk purchase order, nah di sini perusahaan setelah adanya purchase order, perusahaan akan menerbitkan yang namanya receipt atau surat penerimaan barang. Nah, receipt ini dapat divalidasi apabila barang telah diterima di gudang. Jadi tadi setelah PO ya diterima oleh vendor sehingga dapat dipastikan perusahaan kita itu udah deal membeli ke vendor. Selanjutnya vendor mengirimkan barangnya ke perusahaan. Nah, perusahaan menerima ini ada dokumen yang namanya surat penerimaan barang atau receipt begitu. Nah, otomatis ketika barang kita terima, maka akan menambah jumlah persediaan yang ada pada sistem Odoo kita, begitu. Berdasarkan data pada purchase order, maka di sini bagian pembelian membuat yang namanya vendor bill. Nah, jumlah pembayaran yang akan dibayar kepada vendor itu sesuai dengan nilai yang tertera pada vendor bill. Nah, selanjutnya bagian akuntansi akan melakukan pengecekan apabila pembayaran telah dilakukan. Oke, jadi itu siklus singkat siklus pembelian pada Odoo. Semoga bisa difahami ya. Terima kasih.